Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati, mahasiswi Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Dakwah di Universitas Islam Negeri Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin, di mana pada masa ini terjadilah kodifikasi Al-Quran serta penyebaran Mushaf Utsmani. Baik, slide selanjutnya yaitu masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Jadi setelah Nabi wafat, banyak sekali penghafal Al-Quran itu yang gugur pada saat Perang Yamamah. Akhirnya Umar bin Khattab mengajukan pendapat kepada Abu Bakar untuk melakukan Jam'ul Quran atau pengumpulan Al-Quran. Awalnya Abu Bakar tidak menerima usulan itu, tapi akhirnya melihat situasi dan kondisi pada saat itu, akhirnya Abu Bakar pun menyetujui hal tersebut. Dan pengumpulan Al-Quran pada masa ini itu dipimpin oleh Zaid bin Sabit dan dibantu oleh Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Kemudian dari apa saja sih mushaf itu dikumpulkan? Al-Quran itu dikumpulkan yaitu tentu saja dari hafalan para sahabat, kemudian juga catatan-catatan yang ditulis di atas pelepah kurma, tulang, batu, dan kulit. Hasil dari pengumpulan tersebut disebut dengan mushaf Abu Bakar yang disimpan di rumah beliau. Setelah beliau wafat, disimpanlah mushaf tersebut oleh Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab wafat, maka mushaf tersebut disimpan oleh putrinya Hafsah binti Umar. Nah, ciri-ciri mushaf Abu Bakar ini dia berdasarkan penelitian yang ketat, tentu saja tidak memuat ayat mansuh, kemudian juga menggunakan 7 dialek Arab atau sab'ah ahruf. Baik, slide berikutnya di masa Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah ketiga Khulafaur Rasyidin. Nah, pada masa Utsman ini Islam kan sudah menyebar ya ke Syam, Irak, Mesir, dan Afrika Utara, sehingga karena sudah menyebar luas dengan dialek yang berbeda, maka timbullah perbedaan bacaan atau qiraah. Nah, sehingga ada seorang sahabat yang melaporkan hal tersebut kepada Utsman, yaitu Hudzaifah bin Al-Yaman, berkata bahwa terjadi perbedaan qiraat gitu. Jadi penduduk Syam mengikuti Ubay bin Ka'ab, penduduk Kufah mengikuti Abdullah bin Mas'ud, kemudian penduduk Basra mengikuti Abu Musa al-Asy'ari, sehingga Utsman melakukan standarisasi mushaf agar perbedaan ini tidak menimbulkan perpecahan. Pada saat itu dibentuklah panitia ya yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit dengan bantuan Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan juga Abdurrahman bin Haris. Nah, hasil kodifikasi atau standarisasi ini disebut dengan Mushaf Utsmani yang disalin kemudian disebarluaskan beserta juga dikirimkan gurunya untuk membacakan mushaf tersebut. Dan semua mushaf selain mushaf Utsmani ini semuanya dibakar atau dibuang atau dibakar ya pada saat itu agar tidak terjadi perbedaan kembali. Nah, ciri-ciri mushaf Utsmani ini dia mengikuti dialek Quraisy, kemudian juga menghapus catatan tafsir atau penjelasan, kemudian juga menyeragamkan tata letak dan urutan surah seperti sekarang. Jadi mushaf ini sebagai kiblat utama kita dalam menyusun mushaf hingga hari ini. Yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Karena pada masa Utsman sudah ada yang namanya Mushaf Utsmani, di mana itu adalah mushaf standar atau mushaf rujukan bagi umat Islam, sehingga pada masa Ali ini tidak ada mushaf lagi. Namun Ali membuat mushaf pribadi di mana beliau menulis wahyu ya Al-Quran sesuai dengan tartibun nuzul atau turunnya wahyu ya, urutan turunnya wahyu. Beliau juga menjelaskan tentang Makkiyah Madaniyahnya, di mana surah itu turun, di mana ayat itu turun. Dan ini merupakan mushaf pribadi yang tidak menggantikan mushaf Utsmani tadi. Ada yang mengatakan bahwa mushaf ini itu disimpan di Irak. Kemudian Ali juga menegaskan ya pada saat itu tentang pemeliharaan Al-Quran secara ilmiah dan spiritual. Jadi tidak ada perubahan isi atau penyusunan, dan Ali hanya sifatnya membuat mushaf pribadi ya. Karena sesuai dengan firman Allah juga, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sungguhnya kami benar-benar menjaganya. Inna nahnu lahafidun. Jadi Ali pada masa ini mungkin membuat mushaf untuk
perkembangan studi dan tafsir saja. Karena memang pada saat ini muncullah ilmu nahwu yang juga dipimpin oleh Abu Aswad Ad-Du'ali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.